Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik peserta KKN. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang metode survei. Metode survei itu apa sih gunanya? Mengapa kita melakukan survei? Metode survei atau survei yang akan kita lakukan ini gunanya adalah untuk mengumpulkan informasi. Informasi tentang apa? Informasi tentang masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita lakukan survei ini, manfaatnya nanti adalah sebagai sumber informasi yang akan kita gunakan untuk menyusun sebuah program. Jadi apa saja sih yang akan kita kumpulkan? Pertama-tama tentunya karakteristik lokasi KKN di mana nanti kita akan diterjunkan. Hal-hal yang perlu kita ambil, yang perlu kita survei, pertama tentunya kondisi geografisnya. Mulai letak geografisnya di mana, fasilitas-fasilitas umum yang ada di sana seperti apa. Kemudian kalau area itu adalah area pertanian, mungkin kita perlu mengetahui penggunaan lahannya. Atau adik-adik yang dari pertanian, dari kesehatan itu perlu juga melihat penggunaan lahannya. Karena ini mungkin nanti terkait dengan KKN yang akan Anda lakukan. Atau kegiatan atau program yang akan Anda lakukan tadi. Kemudian sumber yang lain, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain. Misalnya, bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan, bagaimana ketersediaan lahan-lahan yang ada di sana. Ya, walaupun itu tadi terkait dengan kondisi geografis, tetapi di sini lebih banyak pada sumber dayanya. Ya. Atau yang akan banyak sekali terlibat dengan kita adalah sumber daya manusianya. Bagaimana tingkat pendidikannya, mata pencahariannya seperti apa, ya. Kemudian sumber daya alamnya, ya, tanah, lahan, dan sebagainya. Itu nanti bisa kita gali. Tentunya kita menggali karakteristik lokasi KKN ini, kita kaitkan dengan fakultas atau jurusan yang kita geluti selama ini. Sehingga nanti apa yang kita gali itu bisa langsung kita gunakan sebagai sumber untuk penyusunan dari program kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, di dalam KKN ini, metode yang kita gunakan adalah metode PRA, Participatory Rural Appraisal, di mana pada metode PRA ini, kita memang menggali apa yang ada di masyarakat, kita melakukan penggalian informasi, tetapi di sini kita melibatkan masyarakat karena mereka lah yang tahu kondisi dari apa yang ada di lokasi mereka, di tempat tinggal mereka. Sehingga kita sebagai orang luar tidak hanya menggali sebagai orang yang sedang memotret, tetapi kita melibatkan bagaimana cara memotret. Sehingga kita lebih banyak menggali dari sudut pandang mereka juga. Tidak hanya dari sudut pandang kita. Ya, kalau hanya dari sudut pandang kita, itu kita tidak melibatkan masyarakat. Tetapi tentunya di sini metode PRA ini memberikan penilaian secara cepat, baik dari sisi kita maupun dari sisi masyarakat sendiri. Sehingga masyarakat juga diminta untuk memberikan pendapat-pendapat mereka di dalam apa yang kita gali. Ya, jadi di sini masyarakat tidak dipandang sebagai objek saja, tetapi juga sebagai objek. Mengapa PRA ini banyak digunakan ya akhir-akhir ini? Karena di sana pelibatan masyarakat itu akan membangun sesuatu sesuai dengan kebutuhan praktis mereka. Ya, tentunya di dalam hal ini kebutuhan praktis dalam hal pemberdayaan masyarakat. Misalnya dalam hal bagaimana meningkatkan ekonomi yang ada di sana, bagaimana meningkatkan penjualan mereka misalnya. Atau dalam jangka panjangnya akan sangat bermanfaat untuk mencapai pemberdayaan masyarakat yang lebih stabil tentunya. Kalau kita datang ke sana kan hanya 40 hari ya, atau tepatnya 43 hari. Tentunya kan tidak untuk jangka pendek, tetapi apa yang kita lakukan ini, yang jangka pendek ini, nanti bisa bermanfaat untuk pengembangan masyarakat yang ada di sana.
Sehingga mereka tidak berhenti hanya kalau KKN selesai, tidak. Tetapi ada keberlanjutannya. Nah, teknik PRA itu apa saja? Ada yang pengamatan secara langsung. Ada juga yang semi-structured interviewing, di mana kita melakukan interview tapi sudah punya konsep apa yang ingin kita tanyakan. Kemudian yang ketiga adalah focus group discussion atau FGD. Ini tentunya sudah banyak yang kenal ini, terutama yang dari ilmu-ilmu sosial itu pasti kenal ini. Kemudian ada pemetaan sosial, ada diagram Venn, ada transit, ada kalender musiman. Mari kita lihat satu persatu. Direct observation ini adalah pengamatan yang langsung ke lapangan. Jadi masyarakat tidak ditanya-tanya di ruang tamu mereka, tidak. Tetapi masyarakat langsung ditanya sambil melihat apa yang ada di lapangan. Misalnya Anda ingin menanyakan tentang bagaimana kondisi ternak sapi mereka, bagaimana kondisi kandang mereka. Anda tidak bertanya Bapak Ibu yang ada di sana itu di ruang tamu mereka, tidak. Tetapi diajak bersama untuk melihat kandang sapinya. Mari Bapak Ibu kita langsung melihat kandang-kandang sapi yang ada di sini. Nah, mereka akan menunjukkan, kita sambil mengobservasi, kita melihat, kita mencatat apa yang perlu dikembangkan dari kandang sapi tersebut. Ya, tentunya ini saya contohkan untuk yang pertanian. Yang kesehatan juga begitu. Misalnya Anda bertanya, Bapak Ibu, apakah tempat penyimpanan airnya yang di bak mandinya itu ada jentiknya enggak? Tentunya orang kalau ditanya seperti ini, mereka akan menjawab, oh enggak ada. Karena mereka sudah tahu arah pembicaraan, oh ini pasti akan ingin tahu apakah bak mandi saya bersih atau tidak. Maka dia jawab yang baik-baik saja. Nah, tetapi yang kita lakukan pada direct observation ini, kita langsung datang ke tempat mereka, masyarakat kita ajak untuk melihat. Kita lihat bak mandinya, oh ternyata ada jentiknya toh. Nah, dari situ masyarakat akan tahu. Pertama tahu, bukan tahu masalah tahu ada jentiknya saja, tetapi masyarakat tahu bagaimana caranya melihat. Oh, ternyata untuk melihat jentik seperti ini toh. Oh, kandang sapi itu seharusnya seperti ini. Nah, dengan demikian nanti akan timbul, oh kalau begitu ini harus dikuras ya Mas, Mbak, ini harus dibersihkan ya, karena nanti akan menyebabkan ini. Nah, dengan demikian akan melekat pada masyarakat. Tidak hanya sekedar masyarakat, oh ini ada jentiknya, oh ini kandangnya sanitasinya kurang bagus. Tidak hanya itu, tetapi mereka kemudian tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Kemudian yang kedua adalah semi-structured interviewing. Jadi kita wawancara. Ya, wawancara di mana wawancaranya daftar pertanyaannya kita sudah punya. Tetapi di sini pertanyaannya tidak pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan yang terbuka. Di mana di dalam pertanyaan-pertanyaan itu sifatnya lebih ke arah memberikan umpan, ya, memancing. Misalnya, Anda ingin tahu tentang kondisi sanitasi dari lingkungan. Pak, Bu, menurut Bapak Ibu, bagaimana sih seharusnya pembuangan limbah itu? Ini kan pertanyaan yang sifatnya pancingan, tidak bertanya misalnya, menurut Bapak Ibu saluran di tempat Ibu baik apa tidak? Nah, ini tentunya pertanyaan yang tidak menggugah, ya, pertanyaan yang tidak memancing. Tapi pertanyaan yang memancing adalah, menurut Bapak Ibu, bagaimana sebaiknya pembuangan air limbah rumah tangga ini? Nah, kemudian kita bisa ajak wawancara. Oke, selanjutnya fokus group discussion atau FGD. Diskusi kelompok terfokus. Kita katakan diskusi kelompok terfokus karena yang akan kita bahas itu hanya hal-hal tertentu. Ya, tidak secara terbuka, tetapi di dalam konsep
KKN ini memang FGD yang akan kita lakukan pertama kali itu agak terbuka. Kita menggali apa-apa permasalahan yang ada di masyarakat, itu agak terbuka karena tidak fokus, memang permasalahan di masyarakat kan banyak. Nah, tetapi dari situ kita bisa memberikan informasi bahwa KKN yang akan kita lakukan ini adalah KKN yang sifatnya pemberdayaan masyarakat. Bukan KKN yang sifatnya hanya memberi uang gitu ya. Kalau hanya memberi uang ya mudah gitu ya. Tetapi di sini adalah pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat kita ajak juga ikut berpartisipasi pada apa yang kita lakukan. Nah, di dalam FGD ini, pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepada para pemangku kepentingan di masyarakat secara umum ya, itu sifatnya pancingan semua. Sehingga di situ akan tergali, oh kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan seperti ini tuh. Oh, program-program di kelurahan itu sudah ada, tetapi masih ada yang belum terlaksana dengan baik. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih pelaksanaan kegiatan yang belum dilakukan? Atau Anda kalau seperti itu terlalu direct ya pertanyaannya. Tetapi misalnya Anda menyampaikan pertanyaan bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sini. Atau kemarin yang dekat dengan kita adalah COVID-19 ya. Anda bisa menanyakan tentang imunisasinya, ya, vaksinasi COVID-nya. Bapak Ibu, apakah masih ada yang belum divaksinasi? Oh ada Mas, mengapa? Anda gali mengapanya itu. Tidak hanya sekedar, oh ini masyarakat sini sudah bagus kok vaksinasinya. Tentunya Anda kejar lagi, bagusnya apakah sudah 100%? Kita tanya ke masyarakat ya, atau Anda bisa konfirmasi apa yang Anda gali ini, kemudian kita bawa ke puskesmas terdekat, menanyakan bagaimana cakupannya. Ya, pada saat diskusi tentunya kita nggak bisa konfirmasi, tetapi kita gali saja. Misalnya 100%. Nah, untuk meyakinkan 100% bagaimana? Untuk meyakinkan, Anda gali lagi. Misalnya apakah yang semua yang usia tua sudah tercakup, di mana mereka melakukan imunisasi. Bisa seperti itu. Tapi prinsipnya pada FGD ini sebenarnya adalah Anda ingin menggali pada permasalahan tertentu. Tetapi kalau permasalahan di terlalu luas, ya terpaksanya nggak apa-apa, ya kita gali dulu. Nanti kita perdalam lagi. Misalnya, oh ternyata permasalahan yang banyak di sini adalah permasalahan tentang hukum waris misalnya. Oh ternyata ada konflik di sana. Karena apa? Karena masyarakat pada hukum waris misalnya. Ini ada Pak Yuli yang ahlinya hukum ya. Oh ternyata masyarakat di sini untuk hukum waris itu tidak tertulis. Mereka hanya mengatakan, oh ini saya berikan ini, oh ini saya berikan ini. Sehingga berpotensi untuk menimbulkan konflik misalnya. Atau permasalahan terkait dengan agraria, pencatatan tanah, hak milik tanah misalnya. Nah itu bisa kita gali lebih dalam. Kemudian bisa juga kita lakukan yang namanya pemetaan sosial. Jadi pemetaan sosial itu menggambarkan kondisi sosial ekonomi dari masyarakat. Bagaimana pemukimannya, sumber-sumber mata pencahariannya. Kita gambarkan pemetaan sosial ini untuk melihat potensi desa tersebut. Ya, tapi tentunya pemetaan sosial ini kalau sekarang memang agak kurang ya. Kalau untuk hal-hal yang terkait dengan mata pencaharian misalnya. Karena sekarang kan mobilitas penduduk itu tinggi banget. Ya, antar kabupaten saja bisa. Saya orang Semarang kemudian kerjanya di Kendal misalnya. Itu kan sudah lintas begitu ya. Tetapi pemetaan sosial di sini nanti bisa Anda gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dia sifatnya agak lokal ya. Misalnya, Anda ingin mengembangkan ternak lele. Anda kebetulan dari
pertanian ya, atau dari peternakan. Anda tentunya akan melihat potensi yang ada di wilayah tersebut. Misalnya, Anda akan menggali tentang pekerjaan-pekerjaan dari masyarakat sekitar. Oh, masyarakat di sini memang masyarakat pertanian, sehingga Anda kalau ingin membuat ternak lele itu masih cocok, gitu ya. Masih bisa. Kemudian lahan kemungkinan masih ada. Nah, itu bisa digambarkan di sana. Tetapi misalnya yang menjadi tidak cocok misalnya di wilayah tersebut adalah masyarakat pengrajin seni, lukis misalnya. Nah, itu kalau Anda ajak menjadi peternak lele, nggak jadi gitu ya. Nah, tentunya ini akan sedikit membawa masalah justru karena Anda memindah pekerjaan seseorang. Nah, jangan sampai kemudian kegiatan kita itu memindah pekerjaan seseorang yang mereka agak sulit nanti beradaptasinya. Yaitu pemetaan sosial. Jadi Anda benar-benar menggambarkan peta. Nah, ini teman-teman yang dari planologi atau mana lagi geodesi, geologi itu kan bisa gambar peta ya. Tetapi pada pemetaan sosial ini libatkanlah juga masyarakat. Gambar petanya tidak perlu bagus-bagus, Anda misalnya pakai ArcGIS. Ya nggak bisa masyarakat. Ya, apa yang bisa dilakukan? Kita modifikasi sedikit. Anda boleh menggunakan ArcGIS, kemudian Anda cetak agak besar. Dan di situ kemudian Anda menggali ya, menggali. Oh, ini benar di sini, oh ini benar di sini. Masyarakat di sini pertanian, lahan masih banyak gitu ya. Anda tunjukkan, Anda pakai gambar yang dicetak besar itu kemudian berdiskusi. Ya, atau kalau Anda bawa apa misalnya LCD proyektor, ya itu kesulitan. Ya kesulitan. Anda print aja gitu ya. Anda cetak dari sini gitu ya. Atau di lokasi kita kan ada ya, di sana ada, di printing di kotanya ada. Cuman masalahnya kecamatan kita itu lumayan asik gitu jalannya dari kota ya lumayan asik gitu. Lumayan asik jauh maksudnya. Oke, tapi Anda siapkan itu di sini misalnya adik-adik yang diterjunkan di daerah kecamatan ini akan bisa menyiapkan sejak awal. Nah, hari Minggu besok Bapak Camat akan datang akan memberikan lebih rinci lagi kondisi yang ada di sana sehingga Anda benar-benar siap ya dari sini. Oke, selanjutnya yaitu tentang diagram Venn. Diagram Venn ini pasti Anda sudah mengenal ya. Diagram Venn ini kita melakukan pengelompokan. Nanti mirip ada yang dengan cluster. Tapi pengelompokan seperti apa? Pengelompokannya tujuannya untuk mengetahui hubungan antar sosial. Jadi antar misalnya ada masyarakat petani, kemudian ada pemangku, misalkan Pak Lurah dan perangkatnya. Itu kita gambarkan. Sehingga dari sini kita akan tahu, misalkan ada permasalahan yang paling saya kenal ya, adalah permasalahan cakupan imunisasinya kurang. Ya, cakupan imunisasinya tidak memenuhi target. Nah, ini kita gambarkan. Pertama, siapa sih yang terlibat dengan imunisasi ini? Pertama, tentunya petugas kesehatan. Yang kedua, ada kader-kader kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, tentunya adalah orang tua si bayi atau balita. Atau yang ketiga, misalnya di sana ada tokoh-tokoh masyarakat. Atau di sana ada institusi-institusi, misalkan ada sekolahan. Nah, itu kita gambarkan. Oh, ini petugasnya ternyata memang jarang datang ke posyandu misalnya. Posyandunya jarang sekali dibina, tetapi jarang dibina. Nah, ini tentunya nanti akan ketahuan hubungan antar antar kelompok ini atau bukan bidang ya, antar institusi ya, kita katakan institusi saja. Tentunya institusi ini tidak harus berupa fisik, tetapi dia bisa berupa kelompok gitu ya. Kelompok yang sifatnya fisik atau kelompok yang sifatnya ide
Kelompok yang sifatnya ide itu misalnya kelompok, oh ini kelompok pelajar, oh ini kelompok para pekerja. Nah, itu kelompok yang sifatnya bukan fisik. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada transek. Transek ini adalah teknik juga menggambar juga, di mana di sini kita melibatkan masyarakat untuk penelusuran lokasi. Oh, lokasi pertaniannya di sebelah sini. Apa potensinya? Itu kita gambarkan. Ya, nanti di slide ini kan Anda bisa mendownload ya materi-materi ini. Ya, kemudian kita tuangkan dalam bentuk gambar. Ini biasanya kita lakukan bersama-sama masyarakat supaya kita kita kan orang luar ya, kita lebih banyak memberdayakan masyarakat. Transek ini cocok untuk daerah-daerah pertanian, tapi tidak selalu ya, tidak selalu. Misalkan Anda ingin mengembangkan tadi tentang kesehatan untuk meningkatkan cakupan imunisasi, itu Anda bisa menggambarkan. Oh, masyarakat yang di sebelah sini ini ternyata banyak pekerja-pekerja yang bekerja di luaran. Maksudnya banyak perantau. Sehingga yang tinggal di desa itu adalah anak bersama neneknya atau kakeknya. Nah, nenek atau kakeknya baru ketahuan kalau digambarkan seperti ini. Tadinya kita hanya menganggap, wah ini cakupannya rendah, ini pasti petugasnya yang kurang. Oh, ternyata enggak. Ternyata di masyarakat itu setelah kita gambarkan potensi sosialnya, oh ternyata banyak pekerja yang bekerja di luar wilayah. Mereka merantau ke Jakarta misalnya. Nah, di sini baru tergambar, oh ternyata kelemahannya adalah karena anak-anak bayi dan balita ini mereka tinggal dengan kakek neneknya. Yang mana kakek neneknya ini mungkin pengetahuannya tidak seperti pengetahuan orang tuanya. Mungkin orang tuanya pendidikannya sudah cukup, sehingga mereka informasi dapat dari mana-mana. Sementara kakek neneknya adalah dari masyarakat petani, yang informasi-informasi kesehatannya mungkin kurang. Nah, ini bisa kita gambarkan. Kemudian kalender musiman ya. Kalender musiman ini lebih cocok memang untuk masyarakat petani. Ya, di dalam PRA ini mengkaji, tapi tidak harus ya, tetapi di sini bisa mengkaji kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Ya, ini sekarang kalau di masyarakat petani ya. Oh, ini sekarang musimnya musim menggarap sawah. Menggarap sawah itu dibagi beberapa, mulai dari menyiapkan lahannya, kemudian menanam bibitnya, kemudian kapan dilakukan pemupukan, itu kita cocokkan dengan musim-musim cuaca gitu ya. Nah, ini tentunya tadi seperti saya sampaikan bahwa ini agak kurang cocok untuk masyarakat yang tidak petani. Tetapi ini juga bisa Anda transformasikan kalender musiman ini ke ke posisi yang lain gitu ya, atau kegiatan yang lain. Misalnya kegiatan sebuah produksi. Ya, dari misalkan suatu wilayah itu adalah penggrajin dari topeng gitu ya. Topeng-topeng untuk wayang gitu ya, untuk kesenian itu. Nah, itu tentunya akan terkait dari penyediaan bahan. Oh, kalau penyediaan bahan itu biasanya bulan-bulan ini. Nah, ada nggak di pasaran pada bulan-bulan itu? Atau bahannya tersedia sepanjang tahun, maka tidak masalah. Tetapi bagaimana masyarakat pengrajin ini, tetapi mereka juga petani. Nah, tentunya produksinya nanti harus disesuaikan. Nah, ini kita analisis, kita identifikasi melalui survei tadi. Sehingga nanti Anda melakukan kegiatan juga menjadi agak cocok. Tapi bagaimana kalau tidak cocok? Nah, kalau tidak cocok, ini tentunya membutuhkan pendekatan-pendekatan yang sedikit berbeda. Kita sebagai insan akademisi, kita harus bisa melakukan pendekatan-pendekatan ini. Ya, jadi adik-adik sekalian itu adalah teknik-teknik PRA yang bisa kita gunakan. Kemudian ada juga yang namanya analisis potensi wilayah. Analisis potensi wilayah itu tentunya Anda bisa melakukan penghitungan-penghitungan seperti ini. Ya, tetapi penghitungan-penghitungan seperti ini tidak melulu bisa kita gunakan. Tidak selalu harus kita gunakan, maaf salah. Jadi analisis potensi wilayah
Bisa yang yang sifatnya kuantitatif, kita hitung pakai angka-angka. Tetapi kalau di masyarakat kadang-kala ini kurang pas ya, kurang cocok. Maka kita menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif. Ya, kita kualitatif, kita cocokkan dengan yang kuantitatif. Ya, ini analisis potensi wilayah, nanti bisa Anda lihat di mana di dalamnya kita menggali juga. Caranya menggali bagaimana? Caranya menggali pakai PRA tadi. Ya, misalnya ini kalau ini pakai hitungan komoditas tangan, Anda bisa melakukan penghitungan. Kemudian Anda juga bisa melakukan analisis cluster, mengelompokkan objek yang memiliki kesamaan atau kesamaan wilayah boleh gitu ya. Nah, misalnya ini kalau di Kota Semarang tentang analisis cuaca misalnya. Atau Anda melakukan analisis SWOT gitu ya. Jadi PRA tadi, saya ulangi, PRA tadi untuk menggalinya. Yang ini analisis SWOT, kemudian analisis potensi tadi, itu adalah untuk membuat prioritas permasalahan apa yang ingin diangkat. Ya, jadi ini analisis strategi pengembangan cabai misalnya. Ini tentunya terlalu kecil untuk dilihatnya, nanti Anda bisa membaca secara langsung. Di mana kita lihat mana yang berpotensi secara sumber daya manusianya, misalnya. Mana yang berpotensi sebagai pasar, itu kita lakukan analisis. Ini analisis SWOT pengembangan objek wisata air misalnya. Ya, jadi adik-adik saya ulangi sekali lagi bahwa survei ini kita lakukan untuk menggali permasalahan. Setelah permasalahan yang ada di masyarakat kita tangkap, kemudian kita analisis. Kita analisis mana yang bisa kita lakukan. Kita jangan membuat kegiatan-kegiatan yang terlalu panjang dan tidak bisa kita lakukan. Oke, saya kira cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.